Afandi SEMM. Saya sebagai Kepala Laboratorium ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung acara ini, terutama bagi seluruh panitia. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga seminar ini dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti seminar untuk para peserta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh Ibu Adi Triandari SPD MSI selaku moderator. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Selamat sore Bapak Aang, Bapak Dr. Aang Afandi, SEMM. Sebelum saya mulai, saya ingin bacakan kurikulum vitae-nya Bapak Dr. Aang Afandi SEMM. Beliau adalah salah satu dosen jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang, di mana pendidikannya adalah S1-nya dari Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan manajemen, kemudian S2-nya adalah Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan manajemen, dan S3-nya adalah Universitas Brawijaya Malang dengan jurusan ilmu ekonomi dan minatnya adalah ekonomi pariwisata. Beliau juga pengamat ekonomi kreatif dan pariwisata yang ada di Indonesia. Baik Pak Aang, silakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih Bu Ati. Suara saya terdengar dengan baik? Dengar Bapak? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah darinya. Selalu penuh keberkahan dan semoga selalu bahagia lah ya. Termasuk adik-adik sekalian. Terima kasih adik-adik sekalian yang berkenan untuk gabung diskusi kita di sore hari ini. Saya akan coba share screen adik-adik sekalian sebentar. Melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari apakah suaranya terdengar adik-adik? Bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech. Terdengar, Teknologi Pak. finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen hingga memberikan modal bagi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 juta orang. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Tapi the biggest challenge is really to build trust dari masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat, kemudian melalui penetapan standar-standar industri, terutama yang terkait dengan keamanan data, kemudian kerahasiaan data, serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat. Ada dua aspek. Yang pertama, edukasi terhadap customer, mengedukasi mereka, mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka, kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan risiko fintech. Ada juga tantangan dalam framework regulasi, dalam hal ini adalah
terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya. Oke, adik-adik sekalian, itu gambaran sederhana visualisasi bagaimana fintech itu sebenarnya dicoba untuk diimplementasikan ya di kehidupan sehari-hari kita. Secara sederhana, adik-adik sekalian, ketika kita lihat sebenarnya fintech itu apa, paling sederhana, adik-adik sekalian, para peserta, seperti yang ada di tayangan tersebut. Jadi intinya adalah bahwa teknologi finansial ini, jadi techfin atau fintech ya, financial technology, itu sebenarnya pada dasarnya ya sistem keuangan itu gitu. Ketika bicara sistem keuangan, berarti kita bicara produk keuangan, kemudian bagaimana layanannya, kemudian yang berikutnya adalah teknologi yang digunakan, serta munculnya teknologi baru. Nah, yang dikatakan teknologi finansial ini sebenarnya kata kuncinya yang ini, adik-adik sekalian, Bapak Ibu peserta di sore hari ini. Jadi bagaimana sistem keuangan ini menggunakan teknologi. Ya tentunya kalau kita bicara teknologi ya teknologi terkini, berarti bicara tentang digitalisasi, bicara tentang internet, bicara tentang revolusi industri 4.0 dan seterusnya. Nah, harapannya sebenarnya kalau kita melihat ini, maka sisi inilah yang harus dijaga adik-adik sekalian. Bagaimana stabilitas moneter itu bisa terjaga dengan baik. Karena ya, jadi kenapa sih kok bahasanya sampai ada 2 poin, stabilitas moneter sama stabilitas sistem keuangan. Secara sederhana para peserta, kita itu lagi dihadapkan begini, hari ini kita mau pegang uang kertas semua, jadi kita bawa dompet ya real dompet kita, atau yang kedua kita bawa teknologi gitu ya, bawa handphone gitu ya. Nah, ketika kita membawa teknologi tadi, ketika dompet kita sudah wujudnya sudah tidak dompet fisik lagi. Yang menjadi tantangan di situ sebenarnya adalah seberapa banyak dompet-dompet itu yang ada di dalam handphone. Ya, ini yang sebenarnya menjadi tantangan besar ketika suatu negara tidak mengatur itu. Ya, sehingga dan itu nanti akan dampaknya luar biasa gitu ya ketika itu tidak terdefinisikan dengan baik. Tetapi ketika semuanya diatur oleh Bank Sentral, kalau di Indonesia oleh Bank Indonesia, maka Bank Sentral ini akan paham berapa sih dompet di dalam OVO, berapa sih dompet yang ada di Sakuku, di Link Aja dan seterusnya dan seterusnya. Adik-adik sekalian, kita bisa bayangin kalau seseorang itu jadi punya 5 dompet digital, Link Aja, OVO, GoPay, yang masing-masing 100.000. Itu kan berarti otomatis di dompet itu sudah ada 500.000. Tapi itu semua serba virtual. Nah, ketika model-model virtual ini tetap saja harus dibangun bagaimana mekanisme sistem yang dijalankan. Sehingga harapannya apa? Stabilitas moneter itu terjaga dengan baik. Nah, di sisi yang lain, tentu harapannya adalah adanya efisiensi, kemudian adanya kelancaran, kemudian keamanan. Kelancaran ini termasuk kecepatan gitu. Seberapa banyak, misalnya yang paling sederhana yang kita rasakan para peserta, ketika dulu bayar tol itu antrinya bukan main, tetapi sekarang tinggal tap aman sudah. Cuma PR saya masih ada ini deh melihat pada case e-money itu masih ada titik-titik lemahnya. Di antaranya misalnya kalau kita punya Brisi, punya Brisi dan seterusnya ya, tap cash dan seterusnya. Dia basisnya bukan basis nama. Sama seperti halnya dompet.
Artinya seperti dompet itu, kalau dompet itu jatuh ya sudah, siapapun bisa menggunakannya. Selama basisnya tidak ada PIN-nya, maka tinggal tap, kena sudah sampai 0 rupiah. Nah ini jadi kelemahan juga. Yang berikutnya lagi ketika kita top up, ternyata acap kali teknologi e-money kita itu kadang-kadang sudah masuk, transaksinya jalan, apa itu ada bukti masuk, tapi ternyata di e-money-nya nggak keluar rupiahnya dan seterusnya. Saya pikir ini sebagai contoh-contoh sederhana, harusnya nanti semua teknologi finansial itu semakin mapan, persoalan-persoalan sederhana tadi jadi hilang. Yang berikutnya adalah faktor keamanan, ya, yang seperti tadi. Basis ketika itu basisnya tanpa basis nama, siapapun bisa menggunakan, ya wassalam itu gitu ya. Jadi masalah. Contoh misalnya seperti kris yang edisi premium, berapapun kita bisa memasukkan gitu di kris itu. Misalnya kita bayar pajak mobil 3,5 juta. Kalau kita pakai aplikasi kris yang biasa reguler, kita hanya bisa memasukkan 2 juta. Berarti nggak bisa dipakai untuk bayar pajak. Tapi begitu kita masuk ke edisi yang kris yang premium, kita bisa top up berapapun. Yang berikutnya basisnya di situ ada kodenya, ada passwordnya dan seterusnya. Nah, verifikasi keamanan dan seterusnya, kepastian keamanan dan seterusnya, inilah yang sebenarnya harus dijalankan atau diimplementasikan. Kemudian ya tentunya keandalan sistem pembayaran, nggak mudah trouble, jadi aneh gitu ya ketika misalnya Natasha gitu jalan sama cowoknya, kemudian cowoknya itu bayar, habis itu dia pakai link aja, habis itu link ajanya nggak bisa gitu ya. Padahal si cowoknya itu nggak bawa dompet gitu ya. Ujung-ujungnya Natasha yang harus bayar. Kan jadi kok nggak modal banget sih. Padahal real ini persoalan link ajanya ada trouble misalnya. Nah, kondisi-kondisi itu kondisi sederhana. Tetapi begitu sekali ada something wrong, orang jadi nggak percaya. Makanya tadi di tayangan video yang saya tampilkan di awal tadi, bagaimana will be to be trust gitu. Bagaimana membangun kepercayaan kepada konsumen. Konsumen merasa nyaman, merasa aman dan seterusnya. Oke. Ya. Lantas pertanyaannya sekarang begini. Fintech itu apa saja ya? Saya pikir cukup banyak gitu ya. Yang pertama adalah itu bisa untuk payment, clearing, dan settlement. Ya, ini yang paling banyak kita pakai. Mulai dari Sakuku, BCA, Tcash, GoPay, OVO, Traveloka itu PayLater, Traveloka PayLater, kemudian link aja dan seterusnya. Kemudian deposito. Di sini ada modalku, Investri, uang teman gitu ya. Bukan dompet teman ya. Uang teman. Yang lainnya misalnya market provising ya, agregator, ada cek aja, ada cermatin, ada kredit GoGo. Ini kalau nggak salah layanan fintech yang mencoba untuk memberikan komparasi harga. Kalau kita hotel ini lewat Traveloka harus bayar berapa, kalau lewat booking.com berapa. Itu ada aplikasi-aplikasi yang menawarkan itu, dia kerjasama dengan pihak Travelokanya, booking.com, dia bagi hasil. Kata kuncinya sebenarnya adik-adik sekalian, di teknologi finansial ini salah satunya adalah how to collaborate, bagaimana membangun kolaborasi di semua pihak. Ya. Yang terakhir, manajemen risiko dan investasi. Di situ ada tanam duit, ada cek premi, Bareksa, Finansialku, dan seterusnya. Oke. Nah, ini ada cerita ini di sektor pariwisatanya. Ada istilah Googleisasi pariwisata. Jadi sekarang cerita pariwisata itu bukan kita
Ya, saya sekarang sedang ada di kampus 1 Polinema. Kita bukan jalan kaki ke belakang, kemudian di belakang situ ada Sungai Brantas. Habis itu di Sungai Brantas itu ada perahu. Habis itu saya ngajak teman-teman, saya naik perahu. Habis itu saya bayar dengan uang cash, saya mengeluarkan duit, saya bayar dengan uang cash. Saya pikir cerita pariwisata saat ini sudah tidak seperti itu lagi. Saya pikir gambaran Googleisasi pariwisata ini menjadi sebuah gambaran yang menarik. Yang intinya adik-adik sekalian, yang pertama bahwa ternyata saat ini itu 200 ulasan pengalaman wisata yang diunggah di TripAdvisor dalam menitnya, per menitnya. Artinya apa? Setiap menit sekali kita bisa mendapatkan cerita dari 200 orang tentang tempat wisata, tentang kuliner, tentang hotel, pengalaman menginap, tentang bagaimana nikmatnya naik Garuda Indonesia dan seterusnya. Yang berikutnya lagi, ternyata traveler milenial itu akan mendorong pariwisata 4.0, di mana 70% traveler itu melakukan searching dan sharing melalui internet. Artinya semuanya basisnya digital. Dan ternyata 51% mereka para traveler asing itu juga adalah generasi milenial. Artinya mereka itu sudah tidak tanya dulu ke temennya dan seterusnya. Semuanya searching dan sharing by Google, di situ ada Instagram, ada banyak hal lah yang artinya setiap orang bisa berinteraksi, berkomunikasi, sharing. Kalau saya ke Kediri naik apa nih gitu. Naik Gajayana aja, masuk jangan Gajayana, kalau Gajayana kesiangan, lebih baik naik Malabar dan seterusnya dan seterusnya. Itu merencanakan perjalanan semuanya secara digital gitu. Mulai dari mau kemana nih gitu, ke Jogja gitu ya, pesen, oke. Ternyata saya pesen tiket kereta naik, saya naik Gajayana dari Kediri jam 4 sore, oke. Saya pesen di KAI Akses, lewat KAI Akses, bayarnya lewat link aja, dah. Kemudian habis itu saya pesen hotel, hotelnya nanti yang paling dekat dengan stasiun apa sih? Saya lihat di Google atau saya lihat di Traveloka. Oke, ternyata hotel yang paling dekat dengan stasiun itu, keluar stasiun nyebrang sudah ketemu Hotel Neo. Oke, saya ke Hotel Neo saja. Sudah. Kemudian habis itu saya 3 hari di sana misalnya atau 3 malam di sana. Oke. Habis itu begitu nyampe saya sekalian deh pesen mobilnya, saya tinggal telepon saja, kemudian mereka, Bapak saya minta difotokan KTP, SIM, dan satu kartu lainnya. Oke, kita kirim. Oke Pak, nanti Bapak dijemput jam berapa? Saya naik Gajayana dijemput jam 10 malam. Ini merupakan gambaran sederhana bagaimana ternyata kita mencari destinasi, pesen, transaksi, sampai nanti mengunggah pengalaman itu di media sosial. Ya, semuanya yang di konsep ini itulah yang dinamakan dengan Googleisasi tadi. Bahkan di kereta saya bisa foto, habis itu bisa saya pasang sebagai misalnya pasang status. Saya bisa bikin TikTok gitu ya, sampai stasiun Jogja sebelum turun stasiun saya bikin video potongan TikTok, habis itu saya combine dengan lagunya Katon Bagaskara. Apa yang saya lakukan itu dalam rangka mengekspresikan perasaan saya gitu ya. Jadi pariwisata itu menjual pengalaman. Saya suka. Saya sudah setahun ini nggak ke Jogja, saya menikmati ketika kereta ini sampai mendekati Jogja, ketika berhenti di stasiun Tugu,
perasaan saya excited banget. Excited tadi saya ekspresikan melalui TikTok. TikTok saya share lewat WA, apa itu status, kemudian banyak yang lihat, orang-orang yang asalnya Jogja, yang dulu pernah kuliah di Jogja, akhirnya ada 10 orang, 20 orang, 100 orang yang juga merasa merindukan Jogja. Ini sebenarnya memberikan gambaran bagaimana sebuah sektor pariwisata tadi itu berjalan dengan masif, berjalan dengan massal karena apa? Karena Googleisasi. Karena orang sudah tidak dibatasi lagi, tidak perlu lagi saya balik ke Kediri, habis itu ketemu teman-teman baru pamer gitu ya. Saya barusan datang dari Jogja loh. Sudah mungkin barangkali tidak itu, tetapi ekspresi saya yang saya ingin mendokumentasikan itu kemudian masuk ke status dan seterusnya, itu bisa jadi sudah mencoba untuk membrainstorm orang lain, memotivasi orang lain juga melakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih seru lagi, lebih menarik lagi dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong pamer tadi, saya pikir begini, saya punya ini, tak elok rasanya kalau kita hanya sekedar pamer gitu ya. Artinya apa? Akan jauh lebih menarik adalah ketika misalnya kita bepergian ke tempat lain, tolong dong beli sesuatu, beli oleh-oleh, beli souvenir, beli makanan. Kalau sudah beli oleh-oleh, beli souvenir, bawalah itu buat kakak, adik, kolega dan seterusnya. Kenapa? Ya, itu barangkali menjadi sebuah kebiasaan kita, menjadi sebuah keunikan kita. Kita nggak hanya sekedar cerita, tapi ini loh di Jogja sekarang ada pia model baru. Pianya itu memang pakai kacang hijau, tapi gulanya bukan gula putih, tapi gulanya pakai gula aren, lebih sehat, kemudian rasanya lebih unik dan seterusnya dan seterusnya. Cerita-cerita itulah yang barangkali akan lebih hidup dan lebih menarik. Yang saya ingin tekankan lagi adik-adik sekalian, begitu kita cerita pariwisata, sebenarnya bukan sektor pariwisata saja yang jalan, tetapi sektor lainnya juga jalan. Orang beli souvenir, orang makan, orang beli oleh-oleh, industri ekonomi kreatif jalan, kafe jadi rame, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, step berikutnya generasi Z, yakni generasi yang lahir setelah tahun 2000-an, adik-adik sekalian, itu yang tumbuh di era digital ini ingin terkoneksi di manapun dan kapanpun. Jadi mereka sangat-sangat menarik sih gitu loh ya. Jadi kalau saya generasi yang tidak Y, tidak Z gitu ya. Seringkali mungkin kalau saya pengen nunjukin itu kesan pamernya itu jadi nampak banget gitu ya. Tapi kalau anak-anak generasi Z ini jadi unik aja gitu. Dia ekspresif, tapi saya pikir dia nggak pamer-pamer banget gitu. Artinya apa? Kemampuan menginfluence-nya melalui teknologi digital itu jadi lebih asik, jadi lebih soft. Jadi membuat orang semakin termotivasi. Dan generasi Z inilah yang sebenarnya punya peran yang besar untuk mempersuasif orang tuanya, omnya, tantenya, kakaknya, dan seterusnya. Oke. Lantas berikutnya gaya hidup wisatawan dalam mencari informasi itu termasuk membandingkan produk yang dimiliki khas daerah dan seterusnya, itu berbagi informasi yang semuanya dilakukan secara digital. Sehingga sebenarnya dalam digital lifestyle itu adik-adik ada 3 ciri sebenarnya. Yang pertama adalah mobile, kemudian yang kedua adalah personal, kemudian yang ketiga adalah interaktif. Nah, kalau kita sambungkan adik-adik sekalian antara finansial teknologi dengan Googleisasi pariwisata ini, intinya adalah bahwa orang ketika berwisata dalam rangka mencari pengalaman tadi, mereka sudah tidak melakukan semuanya atau kebanyakan aktivitasnya secara konvensional. Ya,
Mereka sudah tidak lagi melakukan secara konvensional. Tetapi apa? Mereka sudah semakin beradaptasi dengan teknologi finansial. Mereka bawa deposito atau cek perjalanan digital. Kemudian mereka pesan, melakukan pembayaran, kemudian membandingkan barang, membandingkan hotel, kemudian pilih moda transportasi, semuanya serba digital. Sekali klik, bayar, selesai. Bikin janji, bahkan barangkali adik-adik sekalian, kita hanya memanfaatkan Traveloka saja, itu sudah bisa memenuhi kebutuhan perjalanan wisata kita. Ya, jadi mulai dari tiket pesawat, kemudian nanti dijemput pakai apa, jam berapa, semuanya disediakan oleh Traveloka. Ini paling tidak adik-adik sekalian memberikan gambaran kepada kita bagaimana pariwisata itu sangat dekat dan sangat membutuhkan teknologi finansial. Nah, lantas, ini contoh-contoh sederhana saja adik-adik bagaimana teknologi finansial ini dijalankan. Step berikutnya, ini yang dilakukan oleh Kris. Link aja gitu ya. Adik-adik misalnya bayar Grab, Gojek, kemudian bawa mobil sendiri, bayar bensin, makan katakanlah di McD, habis itu pengen nyoba komputer lain, kemudian nyoba MRT Jakarta, semuanya udah pakai satu kartu, link aja, selesai sudah. Misalnya nanti toh itu juga bisa untuk pesan hotel, kita misalnya ke Taman Wisata Candi Borobudur, bayar pakai link aja juga bisa. Yang menarik lagi adalah sekarang misalnya seperti aplikasi-aplikasi fintech itu mereka kasih diskon 10%, 15%, 20% dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang menarik, bahkan barangkali ketika kita datang ke Pasar Beringharjo, Pasar Gede, di Solo, di Jogja, ya sudah, kita juga pakai aplikasi link aja gitu. Yang dulu adik-adik sekalian, kebetulan saya sering kadang-kadang jalan-jalan sendirian, nanti saya naik Gojek, bayarnya 7.000, 9.000, 11, 13.000, yang artinya kita harus punya simpanan uang puluhan ribu, 5.000-an, 2.000-an, 1.000-an. Saya pikir ini kok jadi ribet banget ya, saya harus nyiapin ribuan sekian dan seterusnya. Tapi kalau itu semua tergantikan oleh link aja, semuanya ya jadi simple gitu ya. Tapi kata kuncinya begini, sekali lagi, kita nggak bisa mengandalkan satu-satunya, katakanlah link aja gitu ya. Toh nanti jadi cerita malu seperti tadi, seperti Natasha tadi gitu ya. Udah aku yang bayar, aku traktir gitu. Kita nggak bawa uang cash, kita pakai link aja. Masalah di situ, selesai sudahlah kita gitu ya. Ini menjadi sebuah cerita yang menarik untuk how to improve gitu ya produk-produk finansial teknologi itu. Nah, ini contoh apa yang dilakukan oleh Grab gitu ya. Ternyata Grab juga ini bikin berbagai ini ya aktivitas gitu ya yang itu juga support di berbagai sektor gitu ya. Ada Grab, ada Gojek dan seterusnya. Ini yang saya contohkan, jadi bagaimana misalnya Grab itu dengan misalnya program Grab kiosnya ini bisa mendorong sektor UMKM itu jauh lebih maju, jauh lebih dikenal. Kemudian yang dulunya omsetnya katakanlah hanya 100 porsi, sekarang jadi 200 porsi. Kenapa? Dipromosikan. Karena apa? Ya Grab itu sebagai pasar virtual, Gojek itu sebagai pasar virtual. Orang sekarang kalau bepergian, contoh yang paling sederhana adik-adik sekalian, sekarang sangat banyak sekali. Dulu itu nggak banyak hotel bintang 3 atau terutama bintang 4 atau 5 itu menyediakan kamar tanpa paket sarapan pagi. Tetapi sekarang menawarkan itu. Kalau
tanpa sarapan tentu harganya lebih murah. Kenapa? Orang-orang sekarang lebih misalnya menyukai pagi, tinggal klik aja di Gojek, di GoFood, di Grab, pengen makanan lokal, saya pengen selat Solo, saya pengen nasi liwetnya Solo, saya pengen gudeg gudeg Solo, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi apa ya? Menjadi sebuah peluang yang menarik di dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke. Tuh. Nah, sekarang adik-adik sekalian, apa ya kira-kira yang menjadi daya tarik atau peluang bagi mahasiswa dan alumni ya di sektor finansial teknologi ini berkaitan dengan pariwisata. Adik-adik sekalian, saya tidak mengarti kecilkan proses pembelajaran adik-adik sekalian. Saya hanya ingin begini, kita berpikir realistis saja. Kalau adik-adik misalnya punya impian, Pak, saya pengen bikin seperti Link aja, saya bikin seperti GoPay, saya ingin bikin seperti OVO. Nampaknya kita cukup berat di situ. Kalau kita pengen bikin aplikasi kelas OVO dan seterusnya. Kenapa? Investasinya mahal. Kemudian perusahaan-perusahaan yang established sudah cukup banyak. Yang menarik menurut saya adalah bahwa kita adalah pemanfaat dari teknologi-teknologi itu. Ya, sekali lagi bahwa kita itu adalah pemanfaat dari teknologi yang ada. Misal kita punya warung kecil atau kita punya kios, tetapi kita menggunakan kris, pembayarannya sudah cashless dan seterusnya. Lantas apa saja yang bisa bisa dilakukan oleh mahasiswa? Saya pikir ada beberapa. Yang pertama yang kita istilahkan sebagai edukasi. Artinya apa? Adik-adik sekalian, coba adik-adik datanglah ke pasar bandar, pasar mana yang di kota itu namanya selatan jalan itu, timur rel kereta api itu. Mereka hampir setiap outlet di pasar itu, mereka sudah punya QR kode gitu untuk pembayaran, kode QR pembayaran yang itu sebenarnya setiap orang pakai Link aja, pakai OVO bisa pakai kris itu. Tapi pertanyaannya jadi begini, seberapa banyak ya para pembeli ini mau? Nah, maksud saya begini adik-adik sekalian. Adik-adik kan punya kewajiban yang kelas 2 naik kelas 3 kan mau PKL nih. Kalau saya boleh saran, ayo dong adik-adik yang mau PKL, itu nanti saya fasilitasi bahwa adik-adik bisa PKL-nya di pasar, di kafe. Tugasnya apa? Mengedukasi para pembeli untuk menggunakan kris. Kenapa? Karena sebenarnya tantangan terbesarnya itu adalah membiasakan orang dari cash menjadi cashless. Dari dompet biasa menjadi dompet digital. Dan itu perlu edukasi dan itu perlu pendampingan. Sehingga nanti saya pikir adik-adik kalau satu kelompok atau beberapa kelompok terdiri dari 10 orang, 20 orang, ada yang ke pasar bandar, ada yang ke pasar lain, ada yang di kafe, selama 1,5 bulan hanya mencoba untuk mengedukasi ini. Tetapi stepnya tidak hanya sekedar itu. Nanti adik-adik saya hubungkan dengan Bank Indonesia Kediri. Ini teman-teman dari akuntansi PSDKU mau melakukan ini Pak. Minta pendampingan diajari tentang kris dan seterusnya. Mereka akan mendampingi para pedagang-pedagang memaksimalkan kris itu. Ada cerita sederhana adik-adik sekalian. Saya tanya nih. Mungkin yang tahu boleh jawab. Berapa usia uang kertas 2000 di Indonesia? Jadi uang 2000 adik-adik,
kalau itu diterbitkan katakanlah hari ini 1 September, kira-kira uang itu jadi lecek. Dia itu punya usia berapa tahun atau berapa bulan? Yang bisa silahkan raise hand. Berapa tahun kira-kira? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Iya, barangkali mungkin pernah dapat informasi ini. Uang kertas 2000 itu adalah uang kertas yang paling gampang lecek, ya, gampang mudah hancur. Artinya mudah hancurnya ini apa? Perputaran seharinya itu bisa 10 kali, bisa 20 kali dan seterusnya. Dari saya kasihkan Bu Ati bayar ke tukang beca untuk beli kopi, warung kopi dibayarkan untuk beli gula, warung gula dikasihkan kepada pengamen dan seterusnya. Ya. Uang 2000 ini adalah uang yang paling tinggi perputarannya. Dan ternyata adik-adik sekalian, uang rupiah, uang 2000, uang pecahan 2000 rupiah itu hanya punya usia rata-rata 3 bulan. Jadi kalau 1 September ini dikeluarkan uang baru dari BI, ya, habis itu nanti September, Oktober, November, tanggal 30 November, uang itu sudah kembali. Jadi uang itu sudah kembali ke BI, sudah tidak wujud. Ya, artinya tidak wujud itu ya lecek, kadang-kadang dimasukkan di dada gitu ya, di kotangnya ibu-ibu ya. Jadi ya yang bau lah dan seterusnya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi saya pikir finansial teknologi ini banyak hal yang nanti adik-adik mahasiswa bisa pelajari lebih detail lagi sehingga nanti adik-adik bisa belajar tentang investasi, belajar memilih produk-produk keuangan. Atau paling tidak, ketika adik-adik punya pengalaman di situ, adik-adik bisa share gitu dengan para pemilik modal, dengan omnya, tantenya, om coba ini yuk, ini tersertifikasi OJK, ini aman dan seterusnya. Itu, ya. Oke, termasuk juga adik-adik sebenarnya ketika tadi saya cerita komparasi antara uang cashless dengan uang cash, ini sebenarnya ke depannya pola itu perlu banyak dipelajari. Artinya adik-adik bisa melakukan riset kecil-kecilan berapa sih uang tunai yang dibutuhkan di pasar, kemudian berapa itu peralihannya, kemudian berapa pengguna cashless itu, kemudian apa kelemahannya cashless dan seterusnya. Termasuk juga sebenarnya adik-adik bisa mengamati gaya hidup baru dengan adanya finansial teknologi ini. Barangkali nanti akan memunculkan peluang-peluang bisnis baru, hal-hal yang menarik yang itu bisa ditekuni oleh adik-adik sekalian dan itu bisa jadi berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Intinya adik-adik sekalian bahwa sektor ini, adik-adik sekalian, kalau kita bicara Kediri Raya saja, sektor pariwisata dan ekonomi ini berkembang. Kata kuncinya nanti apa urutannya? Yang pertama adalah begitu operasionalisasi Bandara Kediri, orang yang keluar dari Kediri dan datang ke Kediri itu sangat banyak. Ya, mereka kemungkinan besar Kediri Raya ini nanti basisnya itu adalah sektor industri, kemudian perdagangan dan jasa, di mana di dalam 3 sektor itu nantinya adik-adik sekalian akan berkembang sektor pariwisata. Memang Kediri barangkali nggak banyak destinasi-destinasi wisata, tetapi wisata kota itu menjadi sesuatu yang menarik. Yang menjadi menarik lagi adik-adik sekalian, bagaimana misalnya Kediri Town Square, kemudian Golden dan seterusnya, itu nanti mulai semakin dipenuhi oleh produk-produk ekonomi kreatif.
termasuk juga pasar-pasar tradisional. Jadi orang nanti dari Bandara Kediri, kemudian mereka misalnya mau bisnis, selain bisnis, mereka akan, saya mau cari tahu Kediri dulu, saya mau cari tahu Walik, saya mau cari tenun ikat. Jadi wisatanya itu adalah wisata datang ke tenun ikat, kemudian belanja oleh-oleh, kemudian menikmati wisata kota, makan malam di Jalan Doho. Doho bisa dieksplorasi lebih tinggi lagi gitu. Bagaimana kalau malam hari diupayakan misalnya lebih sepi, kendaraan tidak lalu lalang di sana, tetapi nanti parkirnya di dekat-dekat Doho situ. Itu bisa area jalan kaki gitu, orang jalan kaki bersepeda malam hari, kemudian bisa menikmati apa itu keroncongan malam hari. Saya pikir wisata kota yang modern, wisata kota yang menawarkan masa lalu pun itu menjadi sebuah pilihan-pilihan menarik. Dan itu semua saya pikir nanti sangat membutuhkan sektor teknologi finansial ini. Saya kira itu adik-adik sekalian. Kita kahut dulu aja ya Bu Ati ya, biar Iya tidak Pak, bosan. silakan. Satu orang nanti. Bentar ya. Silakan, satu orang terpilih nanti akan dapat hadiah dari saya. Masuk ke kahoot.it, tulis nama. Ada 160 partisipan di acara ini. Kita tunggu nanti sampai angka 100-an lah ya. Ayo Adik, silakan yang ingin berpartisipasi, join ke Kahoot-nya. Yuk, sudah 51, silakan. Adik-adik join. Kita tunggu sampai 75 ya, paling tidak ya. Iya Pak, siap. 75. Ya, 67.
Oke, kita mulai di angka ini. Bersiap. Tiga 30 yang benar. Dan Elisa. Oke, ya. Semangat, semangat, semangat. Kuliner khas Madiun. Oh, 63. Dan yes, Nida. Lanjut. Tiga 35. Lumayan lah. Wow, Nida. Bisa lagi. Ayo yang lain semangat, 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 semangat. Ria Mala. Wow, 65. 65. Apa gerangan? Oh. Tidak lagi. Nomor terakhir. Taruhan ini. Ayo kita kalahkan Nida. Nida semangat, jangan sampai kalah. Siapa gerangan di puncak posisi? Nomor 3. Elia. Elvi yang kedua. Yang pertama adalah Dan yang nomor 1. Wow. Selamat Nida. Pak panitia ya. Ya. Wah, seru. Seru sekali. Selamat Mbak Nida. Ya, terima kasih Pak Aang. Ini ya menarik sekali ya tema hari ini. Dan tanpa kita sadari ternyata vintage itu sudah ada di kehidupan sehari-hari kita. Bagi ini generasi Z yang sering pegang HP. Pastinya tidak asing lagi lah dengan seperti OVO, kemudian Grab, Gojek, ya adik-adik ya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab, Pak Aang. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari adik-adik ini. Oke. Yang Mungkin pertama, yang Q&A dulu aja ya. Yang satu ya. itu ya. Saya belum Oke, lihat di chat, tapi di Q&A itu dari Tri Krisna. Ya. Bagaimana ancaman? Menurut saya sih ancaman paling seriusnya adalah sejauh mana keamanan teknologi itu. Jadi
ada dua hal yang utama harus diperhatikan. Yang pertama adalah dari sisi teknologinya. Teknologi itu jangan sampai terjadi misalnya kena hacker, ya. Jadi maaf, contoh sederhana adik-adik sekalian, kemarin Peduli Lindungi di versi awal sama EHAC untuk aplikasi untuk naik pesawat itu bisa bisa kena masuk ke hacker. Akhirnya apa? Aplikasi Peduli Lindungi itu dia butuh 2 minggu untuk verifikasi yang di iOS. Jadi di iOS itu sempat sekian hari itu nggak bisa. Jadi orang-orang yang punya iPhone itu nggak bisa nge-mall. Padahal dia sudah vaksin. Kenapa? Karena iPhone-nya nggak bisa. Kenapa? Karena Peduli Lindungi itu tidak diverifikasi oleh iOS. Kenapa iOS nggak verifikasi? Karena Peduli Lindungi masih ada fitur-fiturnya yang itu dirasakan oleh pihak iOS nggak aman. Akhirnya apa? Saya senang Peduli Lindungi akhirnya serius. Peduli Lindungi yang bikin Telkom. Ya barangkali mungkin budgetnya yang nggak terlalu tinggi dan seterusnya. Akhirnya masih banyak kelemahan. Tapi akhirnya improve. Akhirnya apa? Setelah 14 hari kalau nggak salah, akhirnya Peduli Lindungi yang di versi iOS pengguna iPhone bisa. Tapi apa kelebihannya? Pengguna meyakini bahwa ketika menggunakan Peduli Lindungi itu tidak merasa terancam, tidak merasa diikuti oleh orang lain karena orang lain bisa nguber dia, posisi dia dari berbasis HP tadi. Nah, ini yang menjadi tantangan di teknologi finansial. Jadi satu, teknologinya harus oke, ya. Yang kedua, regulasinya memang benar-benar harus diatur, ya. Kenapa? Begitu tidak diatur regulasinya oleh bank sentral, termasuk di sini kalau di Indonesia ada OJK, jangan-jangan nanti banyak perusahaan finansial teknologi yang enggak terstandarisasi, yang tidak ada izin resmi dari OJK, yang ujung-ujungnya merasakan masyarakat. Jadi layanan bodong, kemudian alat penyimpan ternyata ketika tersimpan dalam jumlah yang banyak, habis itu pengelola itu melarikan diri, kemudian ketika itu pinjaman bunganya sangat besar sekali dan seterusnya. Ini yang sekarang ini dihadapi persoalan-persoalan serius di teknologi finansial. Sehingga paling tidak dua hal tadi, teknologi yang aman, memastikan konsumen, pelanggan, kemudian pengguna semuanya oke, merasa aman, tidak ada masalah. Yang kedua, regulasi itu benar-benar dijaga ketat oleh negara, dalam hal ini Bank Sentral dan OJK. Termasuk adik-adik sekalian ketika pengen serius belajar tentang teknologi finansial, peluang-peluang kerja di sana saya pikir cukup banyak. Nanti adik-adik lebih banyak bisa mencoba untuk menerapkan bagaimana regulasi-regulasi itu mesti diatur. Adik-adik nanti bisa bekerja di Bank Indonesia atau bahkan adik-adik sekalian, talent sekarang ini dibutuhkan oleh BNI, BRI dan seterusnya. Kenapa? Mereka lagi cari anak-anak muda yang punya ide brilian, yang mereka mengembangkan teknologi terkini tentang finansial teknologi. Kenapa sih para kalangan perbankan, BNI, BRI, BTN dan seterusnya itu sibuk banget untuk seriously untuk masuk ke ke finansial teknologi. Kenapa? Karena OVO dan sejenisnya ya itu ada peluang dompet-dompet orang di Indonesia itu masuk ke situ dan angkanya signifikan. Makanya salah satu untuk mengimbangi itu akhirnya Himbara
himpunan bank-bank BUMN, BNI dan seterusnya mengeluarkanlah yang namanya link aja. Dan orang nanti adik-adik sekalian itu memang sudah semakin kecil frekuensi datang ke bank. Ya. Kenapa? Ya mereka hanya datang ke ATM. Mereka buka aja mobile banking. Semuanya by handphone. Dulu orang 2 minggu sekali, sebulan sekali, seminggu sekali datang ke bank. Sekarang belum tentu setahun orang itu datang ke bank. Why? Karena semuanya sudah serba digital. Sambil tiduran, sambil ngopi di rumah, kita bisa transaksi, kita bisa transfer, kita bisa beli sesuatu. Ini kok cuma ada kopi doang, buka apa itu GoFood, cari pisang goreng lah, cari donat dan seterusnya. Ternyata semuanya berbasis teknologi finansial. Apalagi Bu Ati? Berikutnya adalah pertanyaan dari Tona Mutuah Miko, bagaimana UMKM tradisional untuk dapat mampu bersaing dengan fintech? Ya, kalau menurut saya UMKM tradisional ini nantinya lebih banyak ini ya sebagai pengguna finansial teknologi itu. Misalnya untuk transaksi nih, dulu kita bisa bayangkan misalnya jual tempe Kediri, barangkali pasarnya itu ya mungkin kalau jualannya di pasar bandar ya sudah di situ jualan omsetnya 10 kilo atau 20 kilo. Ya sudah 20 kilo itu. Tetapi ketika ini ternyata dijual by digital, artinya sudah online, misalnya bisa pesan lewat WA saja, atau akhirnya bisa chat transaksi misalnya lewat Tokopedia dan seterusnya. Sekarang ini Tokopedia, Shopee dan seterusnya, dia semacam membuat sub-sub pasar di wilayah-wilayah tertentu. Jadi kalau kita seseorang yang buka itu di Kediri Raya, pengen tempe, maka list yang muncul itu adalah tempe-tempe yang di Kediri Raya juga. Yang UMKM yang omsetnya tadi perharinya 20 kilo, itu bisa naik jadi 30, 40, 50 kilo. Nah, ketika bisa seperti itu, maka ya otomatis ketika omsetnya naik, pasti revenue-nya akan naik. Nah, tantangannya di sini begini, bagaimana kalau mbah yang bikin tempe tadi itu sudah sepuh, pegang HP saja nggak ngerti, dan seterusnya. Saya pikir sekali lagi ini peran teman-teman yang mau PKL, ya teman-teman yang mau PKL, dampingi mereka. Ajak cerita mereka, Mbah, boten pengen Mbah disade lewat Gojek Mbah, mengki bla 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 dan seterusnya lah. Yang artinya apa? Mereka barangkali teknologi finansialnya nggak terlalu paham, tetapi mereka akhirnya sepakat untuk menggunakan itu. Barangkali nanti yang mendampingi itu bukan kita saja, kita mahasiswa nanti kita cerita sama putranya, sama ponaannya, biar si mbah ketika kita memotivasi si mbah, ketika kita mengedukasi si mbah, mbahnya sepakat. Oh ya wis le, lek ngono aku engko lek misale mundak ping telune engko tangga iku yunem yujah ben ngewangi aku. Engko sing 20 kilo iso dadi 30 dadi 40 kilo. Nah, ternyata maksud saya cerita ini menjadi multiplier effect. Yang tadinya yang bekerja hanya 1 orang bisa jadi 2 orang, 3 orang. Kenapa? Karena omsetnya jadi lebih luas, melibatkan banyak orang, transaksinya jadi lebih banyak. Semuanya tidak, bahkan si mbah tadi nggak perlu lagi ke pasar ke pasar bandar, cukup dari rumah saja dan seterusnya dan seterusnya. Silakan yang lain. Berikutnya yang dari Sri Wibowo dari UMS. Izin bertanya, apa saja yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait fintech? Oke,
Terima kasih. Ini Bapak atau Mas Sri Wibowo, Universitas Muhammadiyah Solo ya. Sampai Solo nih. Salam kenal Mas. Ya, jadi finansial teknologi ini ada dua lembaga di Indonesia yang concern punya peran di situ. Yang pertama adalah Bank Indonesia, yang kedua adalah Otoritas Jasa Keuangan. Yang jelas bahwa keberlangsungan suatu negara salah satunya ditopang oleh stabilitas kebijakan moneter dan keuangan nasional. Ketika stabilitas keuangan dan moneter ini ada masalah, maka negara itu jadi masalah. Nah, tantangannya sebenarnya Mas Wibowo, adanya regulasi-regulasi yang di mana regulasi itu harus mengikuti percepatan kondisi empiris. Jadi memang kondisinya begini. Apa yang terjadi di realita di lapangan itu jauh lebih cepat ketimbang regulasi yang dibuat. Tetapi pada beberapa tahun terakhir ini Bank Indonesia, kemudian OJK, kemudian tim ada namanya gugus tugas yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, kemudian lembaga penjaminan pinjaman LPS dan seterusnya, itu menjadi tim yang menjaga stabilitas keuangan. Merekalah yang menggodok regulasi-regulasi yang dibutuhkan di situ. Nah, salah satu tantangannya sekarang ini adalah contohnya yang paling cukup meresahkan dan dicoba diseriusi oleh OJK. OJK tengah memperkuat, menyelesaikan lembaga-lembaga finansial teknologi, salah satunya untuk lembaga pinjaman yang itu masih belum terdaftar di OJK. Yang itu yang beberapa tahun terakhir ini meresahkan gitu. Mereka melakukan tindak kekerasan, kemudian tidak realistis, kemudian ya kata kuncinya beginilah, secara sederhana tak ubahnya dia itu sebenarnya kayak istilahnya bank titil tapi versi digital gitu. Tetap aja tingkat bunganya tinggi dan itu menyengsarakan. Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya terus diupayakan oleh lembaga-lembaga yang notabene di bidang keuangan untuk mengatasi itu. Iya, terima kasih Pak Ang. Berikutnya pertanyaan yang keempat dari adik-adik, apakah setiap fintech yang ada pada saat ini sudah terjamin OJK ataukah masih ada yang ilegal? Ya, masih ada yang ilegal. Jadi kalau adik-adik ingin mempelajari di sana, tahun 2021 ini OJK salah satunya memang sedang seriously untuk bagaimana layanan finansial teknologi itu benar-benar menjadi layanan yang semuanya legal. Karena pasti ada saja gitu ya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan itu, bahkan sertifikat dari OJK-nya itu dipalsukan gitu. Jadi mereka menyatakan bahwa kami sudah tersertifikasi, ternyata itu tetap saja masih ilegal, suratnya bukan surat asli dan seterusnya. Berikutnya dari Mbak Audrey, apakah fintech dapat mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI, khususnya di negara Indonesia? Wah, Mbak Audrey. Oke, ya, yang pasti iya, jawabannya iya gitu. Jadi intinya keuangan inklusif itu secara sederhananya kan bagaimana sistem keuangan itu keuangan yang berkeadilan dan merata
semua memiliki kesempatan yang sama berkaitan dengan sistem keuangan. Jadi ini sebenarnya menjawab tayangan yang awal tadi. 90 juta orang di Indonesia unbanked gitu. Artinya unbanked itu apa? Mereka tidak bisa bertransaksi di bank. Kenapa tidak bisa bertransaksi? Ya barangkali karena mereka tidak punya studi kelayakan bisnis. Mereka tidak punya jaminan. Sementara bank mensyaratkan itu. Nah, itu ternyata dipermudah dengan keberadaan lembaga-lembaga finansial teknologi yang orang dari unbanked menjadi banked, menjadi mereka bisa paham tentang dunia perbankan, paham tentang dunia keuangan, dan bisa akses ke sana. Harapannya apa? Kalau orang bisa akses, ya orang punya kesempatan untuk mendapatkan modal, orang punya kesempatan untuk mendapatkan pinjaman. Kalau sudah mendapatkan pinjaman, kenapa? Ya itu bisa jadi modal usaha, dia bisa menjalankan usaha baru, investasi, dan seterusnya. Ya, sudah terjawab semuanya ya adik-adik semuanya. Pertanyaannya bisa saya simpulkan bahwa di sini fintech itu paling tidak mengubah dari cara pembayaran kita yang cashless jadi uncashless, di mana kita sudah memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Nah, di sini juga adanya fintech ini juga berpengaruh pada pariwisata. Contohnya mulai dari merencanakan, kemudian melakukan perjalanan, membayar, dan mendokumentasi pun bisa kita share lewat sosmed begitu ya. Nah, di sini pun ada tantangan-tantangannya, yaitu teknologinya itu kita harus sudah bagus, kemudian ada regulasi yang jelas untuk mengatur dari fintech ini sendiri. Nah, kemudian peluangnya apa ya untuk adik-adik ini nanti? Nah, peluangnya salah satunya adalah adik-adik bisa mendampingi UMKM untuk bisa mempromosikan lewat online atau paling tidak mempromosikan. Kalau sekarang sudah maju loh bahwa sekarang tidak perlu lagi bawa uang cash, kita pembayarannya pun bisa lewat online seperti itu. Nah, di sini pun ada pihak-pihak yang istilahnya kayak mengcover dari fintech ini, yaitu BI sama OJK. Jadi lembaga-lembaga ini juga membuat kebijakan terkait dengan fintech sehingga mengurangi fintech yang ilegal tadi. Nah, begitu ya adik-adik, sekiranya dari Pak Aang dan kami. Terima kasih Pak Aang atas pemaparannya. Berikutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan daftar nama 3 pemenang dalam kategori sebagai penanya terbaik yang telah dipilih oleh para panitia. 3 pemenang akan mendapatkan hadiah masing-masing sebesar Rp50.000. Daftar pemenang pertama adalah Tri Kisna dari UBT, dan yang kedua Tona Mutua Miko, dan yang ketiga adalah Sri Wibowo dari UMS. Diharapkan kepada 3 pemenang menghubungi panitia. Terima kasih. Selanjutnya, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber dan para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon izin Pak Aang, kami dari pihak panitia akan mengadakan sesi foto bersama. Diharapkan kepada para panitia on kamera. Terima kasih. Apakah sudah mulai bisa dimulai? Dari Kak Dita? Sudah, saya hitung ya. 1, 2. Sudah, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membagikan link absensi.
Diharapkan para peserta untuk mengisi link tersebut sebagai tanda bukti mengikuti webinar pada sore hari ini, dan link tersebut hanya bisa diisi 1 kali. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Saya pamit ya. Ya Bapak, terima kasih. Selamat sore. Sukses ya buat Sore. panitia, buat semuanya, buat Iya, Pak. adik-adik peserta, Bapak Ibu peserta. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aang. Usai. Sebagai penutup, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih semuanya, adik-adik. Sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.